Pil Air Misterius, Cerita Douluo Dalu Sol Len 2 Bab 13. Cocokkan, mulailah. Setelah mengumumkan dimulainya pertandingan, wasit dengan cepat mundur. Bei Bei dan Su Sanxi kemudian melepaskan jiwa bela diri mereka hampir bersamaan. Arena duel jiwa yang sebelumnya berteriak-teriak langsung menjadi sunyi, perhatian semua orang sekarang terfokus pada dua orang di arena. Sebagai tokoh berpengaruh di halaman luar Akademi Shrek, setiap duel tunggal antara Bei Bei dan Su Sanxi akan mengguncang satu ke inti. Siswa lain menyukainya ketika mereka saling bertarung. Selain itu, bahkan ada banyak siswa yang secara pribadi bertaruh satu sama lain. Petir biru berkumpul di sekitar tubuh Bei Bei, dan lengan kanannya mengembang dengan cepat. Saat kilat biru mengayunkan tubuhnya, jiwa bela dirinya, Blue Lightning Tyrant Dragon, dilepaskan. Di sisi lain, Su Sanxi sama sekali tidak menunjukkan kelemahan. Tubuhnya mengembang sekali lagi, menyebabkan seragamnya meregang keluar. Setelah itu, perisai kulit penyu raksasa muncul lagi di tangan kanannya. Keduanya mulai berjalan perlahan di luar arena ketika mereka saling menatap dengan tatapan menusuk. Kekuatan jiwa yang kuat yang dipancarkan dari mereka berdua. Satu biru dan satu hitam, meningkat kekuatannya tanpa henti. Perbedaan antara dua jenis kekuatan jiwa yang berbeda dapat dengan jelas terlihat. Di permukaan, mereka tampak seperti mereka serasi. Keduanya adalah ahli penatua jiwa yang memiliki 3 cincin jiwa, dan keduanya adalah penatua jiwa tipe pertempuran. Dari jiwa bela diri mereka, Bei Bei jelas merupakan sistem serangan penatua jiwa, sementara Su Sanxi, yang memiliki perisai, sangat mungkin menjadi sistem pertahanan penatua jiwa. Salah satunya memiliki Blue Lightning Tyrant Dragon yang dikenal sebagai jiwa bela diri dengan jumlah kekuatan serangan tertinggi, sementara yang lain memiliki jiwa bela diri bermutasi yang memiliki tingkat pertahanan yang sangat besar, Mysterious Underworld Turtle. Sulit mengatakan siapa yang akan menang. Wang Dong sepertinya telah melupakan masalahnya dengan Huo Yuhao saat dia diam-diam mulai berkonsentrasi pada dua orang di arena. Huo Yuhao juga sama. Suasana hati mereka tanpa sadar berfluktuasi untuk mengikuti dua tetua jiwa yang bersaing. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, temperamen Bei Bei yang lembut langsung berubah tajam. Di sisi lain, amarah panas Su Sanxi tampaknya telah mendingin, dan stabilitas seperti gunung telah muncul. Ketika Su Sanxi mencapai daerah yang paling dekat dengan Huo Yuhao dan yang lainnya, Bei Bei tiba-tiba meraung, dan menyerbu ke arah Su Sanxi seperti sambaran petir. Su Sanxi sedikit terkejut, dia tidak mengungkapkan kelemahan apapun, dan ini juga bukan peluang besar bagi Bei Bei. Kapan Bei Bei menjadi begitu impulsif? Meskipun Su Sanxi memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tidak berani lambat sama sekali. Dia sangat jelas pada kekuatan ledakan yang Bei Bei bisa lepaskan ketika dia menyerang. Ketika Bei Bei hanya berjarak sekitar 5 meter dari Su Sanxi, dia tiba-tiba melompat ke atas dan mengirim lengan kanannya, yang ditutupi dengan sisik tebal, menuju kepala Su Sanxi. Petir biru membungkus dirinya sendiri di sekitar cakar drakonik Bei Bei, menandakan bahwa ia dapat melepaskan keterampilan jiwanya kapan saja. Namun, Su Sanxi tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia sedikit menggeser kaki kanannya setengah langkah, dan sedikit berjongkok. Dia meletakkan perisainya di depan tubuhnya, memungkinkannya untuk sepenuhnya melindungi tubuhnya. Sementara itu, kekuatan jiwa gelap gulita keluar dari perisai kulit penyunya, samar-samar membentuk lingkaran cahaya hitam yang keduanya menyelimutinya dan melindunginya. Boom! Cakar drakonik Bei Bei bertubrukan dengan galak ke perisai kulit penyu hitam yang tebal, menyebabkan kedua tubuh mereka bergetar secara bersamaan. Bei Bei dengan cepat menghentikan serangannya dan jatuh kembali, sementara Su Sanxi meluncur ke belakang. Dari 3 cincin jiwa Su Sanxi, cincin jiwanya yang berumur 100 tahun tiba-tiba menyala, menyebabkan cahaya hitam yang dipancarkan oleh perisai kulit penyunya segera berlipat ganda. Lingkaran hitam yang kuat menyebar dari perisainya, meliputi 10 meter persegi penuh.
Itu seperti tudung besar yang mendorong keluar. Itu bahkan mengeluarkan suara gemuruh saat dirilis. Ini adalah gempa dunia bawah misterius, keterampilan jiwa pertama Susanshi. Ini adalah keterampilan knockback berbagai yang juga memiliki efek memusingkan. Jika penanaman lawannya lebih rendah dari miliknya, mereka akan merasa pusing dan terbentur ke belakang. Paling tidak, keterampilan ini bisa membuat Susanshi menarik jarak dari musuh-musuhnya. Namun, Susanshi tidak pernah berharap Bei Bei akan ditentukan. Ketika Susanshi melepaskan keterampilan jiwa pertamanya, cincin jiwa kedua dan ketiga Bei Bei secara tak terduga menyala pada saat yang sama. Yang pertama diaktifkan adalah cincin ketiganya, yang merupakan cincin 1000 tahun. Saat cahayanya melebar keluar, suara gemuruh rendah tiba-tiba meledak dari tubuh Bei Bei, menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan petir ungu kebiruan yang kuat. Sisik di tangan kanannya menyebar dengan cepat ke tubuhnya, membungkus sisi kanan dadanya. Setelah itu, aura yang mengelilingi tubuhnya langsung naik. Ini adalah Thunderous Fury. Setelah itu, cincin jiwa keduanya melintas, menyebabkan banyak ular listrik tebal meledak keluar dari tubuh Bei Bei. Ketika Bei Bei menggabungkan keterampilan jiwa kedua dan ketiga, mereka berhasil meniadakan gempa dunia bawah gaib Susanshi. Bahkan jika Susanshi diakui secara luas untuk pembelaannya, gempa dunia bawah misteriusnya tidak mampu menjatuhkan Bei Bei. Sebuah lubang secara paksa dihancurkan ke dalam tudung hitam yang dibentuk oleh keterampilan Susanshi. Bei Bei mengabaikan serangan aliran hitam udara dan dengan keras kepala memaksa masuk. Susanshi terkejut, tapi gerakannya tidak melambat sama sekali. Cincin jiwanya yang kedua dan ketiga juga menyala secara berurutan. Dia terlalu akrab dengan kekuatan Bei Bei dan sangat percaya diri dalam pembelaannya sendiri. Meskipun dia tidak merasa 100% yakin bahwa dia bisa mengalahkan Bei Bei, Bei Bei benar-benar tidak akan bisa mengalahkannya jika dia berkonsentrasi kuat pada pertahanannya. Namun, pada saat dia melepaskan keterampilan jiwa kedua dan ketiga, dia tiba-tiba merasa seolah-olah otaknya telah ditusuk oleh jarum. Jejak ketidakjelasan langsung muncul dalam kesadarannya, menyebabkan dua keterampilan jiwanya tiba-tiba menjadi lamban untuk sesaat. Dia sebenarnya tidak bisa segera membebaskan mereka. Tubuh menerkam Bei Bei tiba-tiba berubah ilusi. Ini adalah trek Shadow membingungkan Tang Sekte ini. Tubuhnya berjongkok sedikit ke bawah, dan seluruh tubuhnya tampak meluncur di tanah. Dia menggunakan cakar kanannya untuk mengaitkan ke bagian bawah perisai kulit penyu, sementara secara bersamaan meluncur di belakangnya. Bahkan jika Susanshi ingin melepaskan keterampilan jiwanya, sudah terlambat. Membiarkan Bei Bei melewati perisainya seperti ini sudah menimpanya menjadi tragedi. Bei Bei menggunakan kaki kanannya untuk menginjak langsung pada betis Susanshi, dan di bawah efek penguatan dari Thunderous Fury, petir dari Thunderbolt yang kuat langsung melonjak maju. Pada saat berikutnya, tubuh Susanshi hanya bisa gemetar di lokasi aslinya. Di sisi lain, lengan drakonik Bei Bei yang besar menggali langsung ke bahunya. Hasil dari pertempuran telah diselesaikan, begitu saja. Pertandingan telah berakhir bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan kebanyakan orang, begitu banyak sehingga ada banyak orang yang tidak melihat apa yang terjadi. Bei Bei telah pergi sekitar pertahanan baju besi penyu Susanshi dan kemudian menaklukkan lawannya untuk mendapatkan kemenangan. Bei Bei menang. Suara wasit terdengar, mengumumkan pemenang. Dia tidak menghentikan Bei Bei dari melemparkan Susanshi ke tanah juga. Perlawanan tubuh Susanshi memang sangat kuat, yang ditunjukkan dengan bagaimana gemetarannya segera berhenti ketika Bei Bei menarik petirnya. Namun, kata-katanya masih agak tersebar. Kamu curang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Bei Bei telah selingkuh, dia tahu bahwa dia jelas bukan alasan untuk kemampuan jiwanya diperlambat setengah hentakan sebelumnya. Selain itu, dia sepenuhnya berkonsentrasi pada pembelaannya. Fakta bahwa Bei Bei benar-benar dapat menemukan tempat terlemah dalam pembelaannya hanya dalam satu saat itu benar-benar keterlaluan.
Menyontek pantatku. Jika Anda ingin bertaruh dengan saya, Anda harus menerima kekalahan Anda. Beri aku pil air misterius yang harus kau bayar. Bei Bei tersenyum ketika dia menggunakan cakar drakoniknya untuk menuangkan sedikit jenis tenaga penerangannya kembali ke tubuh Susanshi, menyebabkan tubuh tinggi Susanshi gemetar sekali lagi. Bagaimana bisa Susanshi tahu bahwa seseorang di tribun sudah pingsan semata-mata demi membantu Bei Bei memukulnya? Betul, rasa sakit menusuk yang dirasakan Susanshi di otaknya ketika dia ingin mengaktifkan keterampilan jiwanya yang kedua dan ketiga berasal dari mata setan ungu dan syok roh Huo Yuhao. Meskipun budidaya Huo Yuhao tidak setinggi itu, kekuatan serangan sesaat yang dihasilkan oleh kombinasi dari dua keterampilan masih membuat Susanshi, yang tubuhnya telah sepenuhnya dilindungi oleh kekuatan jiwa, menderita kerugian. Huo Yuhao kira-kira berjarak 30 meter dari Susanshi, yang sempurna dalam jangkauan syok rohnya. Tidak hanya itu, sebelum melepaskan dua keterampilan ini, Huo Yuhao bahkan menggunakan deteksi spiritual dan berbagi spiritual untuk membantu Bei Bei menemukan titik lemah dalam pertahanan Susanshi. Dapat dikatakan bahwa instan singkat ini adalah penampilan terbaik Huo Yuhao sejak menjadi guru jiwa. Dia secara berturut-turut menggunakan 3 keterampilan jiwa, serta Purple Demon Eyes, untuk mengarahkan dengan kuat hasil pertandingan antara dua musuh yang sama-sama cocok. Adegan sebelum pertandingan. Beberapa gerakan yang dilakukan Bei Bei terhadap Tang Ye dimaksudkan untuk mengatakan padanya untuk meminta Huo Yuhao untuk membantu, dan alasan bahwa Bei Bei telah melepaskan serangannya terhadap Susanshi ketika dia belum menerima peluang karena Tang Ye telah memberitahunya kisaran berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Kemenangan ini sebenarnya milik upaya gabungan dari Bei Bei dan Huo Yuhao. Selain Tang Ye dan Bei Bei, yang berada di arena, Wang Dong adalah satu-satunya yang merasakannya. Ketika Huo Yuhao telah menggunakan keterampilan jiwanya, meskipun ia sengaja mengendalikan cincin jiwa yang muncul di bawah kakinya sehingga tidak naik ke atas, bagaimana ia bisa menyembunyikan gelombang kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Wang Dong, yang duduk tepat di sebelahnya. Wang Dong jelas melihat warna emas samar muncul di mata Huo Yuhao, yang hampir secara instan berubah jauh lebih bersemangat di saat berikutnya. Akhirnya, cahaya ungu telah menembus mereka. Tepat setelah itu, dia langsung miring ke arahnya, tidak sadar. Saat Wang Dong secara tidak sadar memegang Huo Yuhao, pertandingan di arena sudah selesai. Dia, apa yang terjadi padanya? Wang Dong bertanya dengan nada heran. Tang Ye juga terkejut ketika dia melihat Huo Yuhao runtuh. Dia buru-buru memeriksa kondisi Huo Yuhao, sebelum menghela nafas lega. Dia hanya terlalu memaksakan kekuatan jiwanya. Tidak ada yang salah dengan dirinya. Ayo pergi. Lebih baik meninggalkan tempat kejadian setelah melakukan sesuatu yang buruk. Selanjutnya, Tang Ye secara batin bingung. Bagaimana efektivitas berbagi deteksi spiritual kecil Yuhao begitu besar? Niat asli Bei Bei baru saja menggunakannya untuk membiarkan dia mengambil inisiatif dalam pertarungan. Level kultivasi Bei Bei dan Susanshi hampir sama, sehingga orang yang bisa mengambil kesempatan yang menentukan akan memiliki peluang terbaik untuk menang. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar memenangkan pertandingan dalam satu pukulan. Huo Yuhao benar-benar terlalu kelelahan. Setelah 1 hari penuh latihan fisik, dikombinasikan dengan berkali-kali dia menggunakan keterampilan jiwanya, kelelahan yang berlebihan menyebabkan dia jatuh ke dalam keadaan tidak sadar yang sangat menyeluruh, di mana dia tidak akan bisa bangun untuk waktu yang cukup lama. Sementara, ini juga salah satu mekanisme pertahanan diri tubuhnya. Tang Ye dan Wang Dong membawa Huo Yuhao kembali ke kamar asramanya bersama. Pada saat mereka mencapai asrama, Bei Bei sudah menyusul. Setelah menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantu tubuh Huo Yuhao pulih, dia mengeluarkan botol porselen dan menumpahkan pil medis, yang dia masukkan ke mulut Huo Yuhao. Adik laki-laki, tolong jaga dia. Kakak kelas tidak diizinkan untuk memasuki asrama kakak kelas, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Shrek Academy. Jadi,
Bei Bei hanya bisa meminta Wang Dong untuk membantunya. Tatapan Wang Dong sedikit kosong. Dia berasal dari keluarga bergengsi, jadi dia memiliki banyak pengetahuan tentang banyak hal. Sebelumnya, dia jelas melihat pil yang Bei Bei keluarkan. Itu adalah pil biru gelap seukuran ceri, dengan banyak urat warna putih di permukaannya. Ketika dia mengeluarkannya dari botol porselen, pil itu bahkan telah dikelilingi oleh lapisan kabut tipis. Selain itu, aroma segar yang melekat di udara adalah sesuatu yang sangat menyegarkan pikiran. Apakah itu pil air misterius? Tidak mungkin. Wang Dong terkesima. Bukan hanya dia. Bahkan lelaki tua yang dengan malas berbaring di samping pintu masuk sedikit melebarkan matanya sejenak sebelum dia kembali ke keadaan semula. Tang Ya bertanya pada Wang Dong, "Manis kecil, ketika Yu Hao kecil bangun, tolong ingatkan dia untuk pergi membeli ikan besok. Ketika saya kembali, saya akan menyiapkan satu set lagi apa yang saya berikan sebelumnya hari ini." Bei Bei dengan tidak senang balas, "Kamu hanya tahu cara makan. Kamu hampir menyakiti adik laki-lakiku yang kecil hari ini." Tang Ya berpunuk dan berkata, "Jangan beri aku itu. Saya tahu bahwa Anda sudah memiliki niat buruk terhadap Susan Shi di belakangnya. Orang itu sebodoh batu, cukup yakin, dia ditipu olehmu. Anda kebetulan mengambil kesempatan itu." Bei Bei dengan polos berkata, "Jika seseorang ingin memberi saya hadiah, apalagi yang bisa saya lakukan selain menerimanya? Yang bisa saya katakan adalah bahwa keberuntungan adik lelaki kita yang junior cukup baik. Ayo kembali dan berkultivasi. Saya ingat seseorang yang mengatakan bahwa dia akan memberi saya ciuman jika saya ingin mengalahkan Susan Shi. Anda harus menepati janji Anda." Tang Ya menjulurkan lidah padanya. "Aku memintamu untuk memukulnya sampai dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Apakah kamu melakukan itu? Jika tidak, pergilah berkultivasi." Wang Dong tiba-tiba berkata, "Senior Tang Ya, tolong pertimbangkan pertanyaan saya sebentar. Saya benar-benar ingin bergabung dengan Sekte Tang." Tang Ya mengangguk dan melambai padanya, sementara Bei Bei menunjukkan ekspresi merenung di wajahnya. Setelah itu, dia tersenyum pada Wang Dong sebelum menarik Tang Ya pergi. Wang Dong membawa Huo Yuhao kembali ke kamar asrama mereka dan menempatkannya di tempat tidur. Gambar pil yang Bei Bei berikan kepada Huo Yuhao masih ada di benaknya. Setelah menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menatap tajam ke arah Huo Yuhao, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku tidak takut terkena infeksi mata setelah melihat apa yang seharusnya tidak kulihat. Tidur di ranjang yang keras sangat membantu Anda." Sambil berbicara, ia melompat kembali ke tempat tidurnya sendiri dan mulai bermeditasi dalam posisi bersila. Latihan fisik yang dia alami hari ini juga sangat efektif. Tidur Huo Yuhao kali ini sangat baik. Sejak dia memasuki Sekte Tang, dia dengan pahit mengembangkan teknik surga misterius. Ini adalah pertama kalinya sejak itu dia bisa tidur nyenyak. Dalam mimpinya, ia merasa seolah tenggelam dalam kolam yang santai. Perasaan relaksasi yang terjadi kemudian menyebabkan dia mengerang. Tidak lama setelah memulai meditasinya, Wang Dong membuka matanya sekali lagi dan melihat heran terhadap Huo Yuhao yang masih terbaring di tempat tidurnya. Dia terbangun setelah merasakan fluktuasi kuat kekuatan jiwa di udara. Benar saja, fluktuasi kuat kekuatan jiwa yang dia rasakan dipancarkan dari tubuh Huo Yuhao. Saat itu sudah malam, jadi cahaya biru samar yang datang dari tubuh Huo Yuhao terutama terlihat dalam gelap. Wang Dong melompat turun dari tempat tidurnya dan berjongkok pelan di samping tempat tidur Huo Yuhao untuk mengamatinya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa kulit Huo Yuhao tampaknya naik dan turun sedikit. Selain itu, ketika naik dan turun, beberapa aliran udara kecil terus-menerus dikeluarkan dari pori-porinya. Ini adalah fluktuasi kekuatan jiwa yang dia rasakan. Lebih jauh lagi, kabut biru pudar melonjak tanpa henti ke pori-pori sebelum naik kembali dan, setelah berlalunya waktu, warna kabut berangsur-angsur berubah sedikit lebih gelap. Pada saat yang sama,
aroma menyegarkan di udara berangsur-angsur melemah. Ini adalah pil air misterius, sebenarnya pil air misterius yang bernilai 10.000 emas. Mengapa senior Bei Bei dengan santai memberinya pil yang begitu berharga? Jangan bilang kalau dia memberi Huo Yuhao pil yang salah. Wang Dong berbicara pada dirinya sendiri dengan nada kaget. Setelah beberapa saat terkejut, Wang Dong berencana untuk kembali ke tempat tidurnya dan tidur. Namun, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan agak tak berdaya berjalan menuju tempat tidur Huo Yuhao. Dia kemudian mengayunkan tinjunya dan memukul. Berkat kamu, aku tidak bisa tidur bahkan ketika aku punya tempat tidur. Tunggu saja. Ketika dia berbicara, dia menggulung tempat tidurnya dan menyimpannya dalam alat jiwa berjenis penyimpanan. Setelah itu, dia diam-diam meninggalkan kamar asrama. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak lama setelah Wang Dong pergi, aroma yang dipancarkan oleh kabut di sekitar tubuh Huo Yuhao berangsur-angsur berubah dari bau manis menjadi bau amis, dan warnanya juga semakin gelap. Setelah itu, napas Huo Yuhao menjadi semakin tenang. Kali ini, tidur Huo Yuhao benar-benar santai dan damai. Hal yang akhirnya membangunkannya adalah karena lengketnya perasaannya. Begitu kesadarannya kembali, dia tidak bisa menahan bersin dengan keras. Sial, bau ini, bau apa ini? Huo Yuhao berguling dan duduk. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa ini adalah Wang Dong yang melakukan sesuatu yang gila padanya. Namun, ketika dia membuka matanya untuk melihat tempat tidur di seberangnya, dia menemukan bahwa itu mandul. Wang Dong tidak ada di kamar. Di luar masih gelap ketika dia bangun, tetapi Huo Yuhao dengan cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia bisa melihat setiap detail di dalam ruangan, hampir seolah matanya sama sekali tidak terpengaruh oleh kegelapan. Di masa lalu, meskipun dia bisa mencapai tingkat penglihatan ini, itu akan mengharuskannya untuk mengedarkan kekuatan jiwanya dan melepaskan mata rohnya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak perlu menggunakan jiwa bela dirinya untuk mencapai tingkat penglihatan yang sama. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa seragamnya benar-benar berubah menjadi hitam pekat, bau busuk yang dia keluhkan datang dari seragamnya. Selain itu, lapisan kotoran hitam pekat juga telah muncul di kulitnya di mana seragam tidak menutupi itu. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke tumpukan lumpur sebelum dibuang kembali ke tempat tidurnya. Aku cukup yakin bahwa Wang Dong tidak membenciku sebanyak ini. Huo Yuhao agak terdiam saat dia melihat dirinya. Ketika dia berdiri, dia memperhatikan bahwa tempat tidur kayunya ditutupi dengan lapisan kotoran hitam yang tebal. Apa ini? Bau yang ada di tubuh dan tempat tidurnya benar-benar terlalu tidak menyenangkan, jadi dia tidak repot-repot merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Dia melompat dari tempat tidurnya dan bergegas untuk membuka jendela kamar asrama. Segera setelah itu dia berlari keluar dari kamar asramanya, dan langsung menuju kamar mandi yang terletak di ujung koridor. Kotoran yang menutupi tubuhnya terasa berminyak. Waktu yang diperlukan baginya untuk membersihkan tempat tidur dan mencuci pakaiannya, dikombinasikan dengan membersihkan dirinya sendiri, semuanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari waktunya. Ketika akhirnya dia duduk kembali di tempat tidurnya, Huo Yuhao memiliki ekspresi bingung. Apapun, saya tidak akan terlalu memikirkannya. Saya akan mencari tahu apa yang terjadi ketika saya bertanya pada Wang Dong besok. Saya sudah tidur hampir sepanjang malam, yang menghabiskan banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain. Saya perlu cepat dan berkultivasi. Setelah memikirkan hal ini untuk dirinya sendiri, Huo Yuhao duduk dalam posisi bersila dan mulai mengedarkan kekuatan jiwanya ke seluruh tubuhnya, mengikuti jalur sirkulasi teknik langit misterius saat ia berkultivasi. Huo Yuhao hanya menghabiskan 3 detik bermeditasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya lebar karena terkejut. Mata rohnya terbuka lebar, tetapi dipenuhi dengan pandangan yang tak terbayangkan. Apakah saya bermimpi? Huo Yuhao agak linglung. Setelah pulih, dia buru-buru menutup matanya sekali lagi.
Ketika 3 detik telah berlalu, dia membuka matanya lagi, hanya saja kali ini wajahnya penuh semangat. Ya, sesuatu yang Huo Yuhao tidak berani percayai telah terjadi. Ketika dia memasuki kondisi meditasi untuk mengedarkan kekuatan jiwanya, dia merasa seolah-olah tubuhnya berada dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia membandingkan sirkulasi kekuatan jiwa sebelumnya dengan kecepatan merangkak siput, maka kecepatan sirkulasi saat ini setidaknya secepat kecepatan pendakian laba-laba. Kecepatan sirkulasi kekuatan jiwanya 3 hingga 5 kali lebih cepat dan, di samping itu, kekuatan jiwanya telah diperkuat oleh sejumlah besar. Ketika dia mengedarkannya sekarang, rasanya tidak terlalu terhambat. Ketika dia terus mengedarkan kekuatan jiwanya, dia merasakan perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah semua meridiannya telah dibuka. Perasaan semacam ini terlalu menakjubkan. Dia juga merasakan perasaan gatal yang biasanya menandakan pertumbuhan semua anggota badan dan tulangnya. Huo Yuhao agak tidak sabar menutup matanya dan membangunkan kekuatan jiwanya sehingga dia bisa mengedarkannya di sekitar lorong-lorongnya. Fakta-fakta telah membuktikan bahwa dia tidak bermimpi, semuanya nyata. Awalnya, ketika dia mengikuti jalur sirkulasi teknik surgawi misterius untuk berkultivasi, dia akan membutuhkan setidaknya 1 jam untuk menyelesaikan revolusi penuh. Namun sekarang, dia bahkan tidak perlu menggunakan 1/4 dari waktu itu untuk menyelesaikan sirkulasi penuh. Selanjutnya, tingkat di mana kekuatan jiwanya tumbuh beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Itu bukan lagi jenis peningkatan yang bisa dihitung dengan jejak, itu telah berkembang menjadi sesuatu yang bisa dihitung dalam gumpalan. Pada saat yang sama, ketika ia berkultivasi, Huo Yuhao mendapati bahwa semua lorongnya menjadi tak terhalang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Daerah-daerah yang sebelumnya terhalang, bersama dengan daerah-daerah yang sangat tipis dan rapuh, semuanya telah melebar dan menebal dengan jumlah besar. Selain itu, lorong-lorongnya memiliki semacam elastisitas yang samar pada mereka, bahkan jika mereka dipukul dengan beberapa serangan kekuatan jiwa, mereka masih tidak akan berada dalam bahaya. Mungkinkah saya telah menumpahkan tubuh dan tulang fana saya dalam 1 malam? Dia bahkan tidak mau memikirkan apa yang menyebabkannya. Dia tidak pernah merasakan peningkatan kekuatan sepanjang hidupnya. Tidak mudah baginya untuk memahami perasaan semacam ini, jadi dia tidak mau menyerah bagaimanapun juga. Dia tanpa henti mengedarkan kekuatan jiwanya ke seluruh tubuhnya. Saat dia melakukannya, kecepatan sirkulasi teknik surga misterius tampaknya sedikit meningkat. Lebih jauh lagi, saat teknik langit misterius menyuburkan lorong-lorong di tubuhnya, perasaan hangat dan nyaman itu mulai muncul lagi. Huo Yuhao bahkan tidak tahu berapa kali dia akhirnya menyebarkan kekuatan jiwanya, tapi setidaknya sampai langit di luar secara bertahap cerah. Hanya ketika cakrawala jauh terekspos siang hari dia bangun dari keadaan meditatifnya. Bahkan setelah duduk dalam posisi bersila selama setengah malam, kakinya tidak terasa kaku atau kaku sama sekali. Dia bergerak sedikit sampai di dekat jendela. Saat ia menatap ke arah Ki Ungu yang secara bertahap muncul di timur, kekuatan jiwanya dengan mudah pergi ke mata rohnya dengan cara yang sangat alami saat ia mulai membudidayakan mata setan ungu. Perubahan yang telah terjadi di tubuhnya, serta penguatan kekuatan jiwanya, membuat segalanya tampak berbeda untuk Huo Yuhao. Ketika Huo Yuhao menggunakan mata rohnya untuk melihat dengan penuh perhatian ke arah lapisan Ki Ungu yang telah naik dari timur untuk mulai membudidayakan mata setan ungu, dia jelas merasa seolah-olah sesuatu di otaknya telah terpotong. Mata rohnya samar-samar menghasilkan kekuatan menarik yang tidak terlihat yang menyerap Ki Ungu dengan cara yang sama seperti ikan paus akan minum air. Bagian luar matanya menjadi hangat, sementara bagian dalamnya tetap dingin. Huo Yuhao hanya merasakan energi spiritualnya menyebar ke 4 arah, dengan cepat melebihi batas aslinya, mencapai diameter total 40 meter sebelum berhenti. Lapisan ungu di matanya juga semakin dalam, dan bahkan kulitnya memiliki kilau yang cerah dan halus. 3 energinya, esensi,
ki, dan energi spiritual. Benar-benar berbeda dari kemarin. Saat dia menghela nafas panjang untuk menghembuskan seteguk kotoran dari tubuhnya, Huo Yuhao menyelesaikan kultivasinya dari mata setan ungu. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi semakin jelas. Dengan pikiran, Huo Yuhao menarik kekuatan jiwanya, dan mata rohnya juga kembali ke keadaan normal mereka. Hanya saja, sepasang matanya yang biru tua menjadi lebih cerah. Dia tahu sesuatu pasti terjadi pada tubuhnya. Jika tidak, dia mungkin tidak akan mengalami peningkatan besar dalam kultivasinya dari setengah tahun kultivasi penuh. Sama seperti hati Huo Yuhao dipenuhi dengan keraguan, kamar asrama terbuka. Wang Dong menjulurkan kepalanya ke pintu dan mengendus-endus ruangan beberapa kali. Setelah memastikan bahwa ruangan itu tidak berbau, dia perlahan berjalan masuk sambil memeluk tempat tidurnya ke tubuhnya. Dia melemparkan selimut ke tempat tidurnya dan berbicara dengan sedih kepada Huo Yuhao, yang berdiri di sana. Kamu benar-benar bagus. Anda telah menumpahkan tubuh dan tulang fana Anda, tetapi Anda membuat saya tidak dapat kembali ke rumah. Anda mentraktir saya untuk sarapan hari ini. Huo Yuhao memandang Wang Dong dengan ekspresi bingung. Wang Dong, apa yang terjadi padaku? Mengapa saya ditutupi dengan kotoran ketika saya bangun? Kultivasi saya bahkan meningkat dalam jumlah besar. Bahkan terasa seperti saya telah melakukan apa yang baru saja Anda katakan, saya memiliki semacam melucuti perasaan tubuh dan tulang saya yang fana. Gelang emas yang tampak sederhana di pergelangan tangan Wang Dong melintas, menyebabkan bola logam bundar muncul di tangannya, yang kemudian dia lemparkan ke arah Huo Yuhao. Mari kita lihat seberapa besar kekuatan jiwamu meningkat. Alat jiwa saya ini dapat menguji kekuatan jiwa orang-orang dari peringkat 10 sampai 30. Tuangkan saja kekuatan jiwamu ke dalamnya. Oh, jawab Huo Yuhao. Mencengkeram bola logam, dia perlahan menuangkan jiwanya ke dalamnya. Bola emas mulai memancarkan lapisan samar cahaya kuning yang secara bertahap mulai memanjang keluar. Selanjutnya, sejumlah muncul di permukaan bola logam. Pada awalnya, itu diperbaiki pada 11, tetapi dengan cepat melonjak hingga 12. Saat cahaya kuning terus memanjang keluar, 12 juga mulai bergetar secara bertahap. Namun, Huo Yuhao sudah menggunakan semua kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menstimulasi angka itu lagi. Ekspresi Wang Dong berubah menjadi heran. Ini benar-benar layak disebut pil air misterius. Ini sebenarnya meningkatkan kekuatan jiwa Anda dengan hampir 2 peringkat dalam satu malam. Anda berada di puncak peringkat ke-12 sekarang, hanya selangkah dari peringkat ke-13. Mata Huo Yuhao membelalak. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apa ini pil air misterius? Wang Dong mengambil alat jiwa pengujian kembali dari Huo Yuhao dan berpunuk. Kemudian, dia berkata, alat jiwaku sangat akurat ketika menguji peringkat jiwa orang. Selain itu, saya tidak mendapat manfaat dari berbohong kepada Anda. Omong-omong, Anda harus berterima kasih kepada senior Bei. Hubungan seperti apa yang Anda miliki dengannya? Dia benar-benar hanya dengan santai menyelipkanmu pil air misterius yang bernilai 10.000 emas ketika kau tidak sadar. Saya sangat skeptis apakah dia memberi Anda pil yang tepat atau tidak. Ketika dia melihat wajah Huo Yuhao yang bingung, Wang Dong pergi ke depan dan menjelaskan, pil air misterius adalah pil yang sangat mistis. Seharusnya, itu adalah pil yang khusus untuk sekte jenis air tertentu. Namun, saya tidak tahu sekte yang mana. Ketika pil air misterius disempurnakan, Anda perlu menggunakan esensi darah dari 10 atau lebih makhluk jiwa berjenis air, serta beberapa puluh tanaman jenis air. Setelah itu, Anda juga perlu mencampurkannya dengan cara tertentu sebelum berhasil memperbaikinya. Air memiliki sifat pembersih, sehingga pil air misterius tidak hanya dapat menyembuhkan Anda, tetapi juga meningkatkan kekuatan jiwa Anda dengan selisih. Selain itu, sifat obatnya sangat lembut, sehingga master jiwa dari peringkat apapun mampu menyerap khasiat obatnya dengan sangat baik.
Adapun tuan jiwa di bawah peringkat ke-20, itu dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka dengan peringkat setidaknya. Namun, aspek yang paling berharga bukanlah ini, itu fakta bahwa itu dapat membersihkan otot Anda dan juga sumsum tulang Anda. Ketika kita mandi secara normal, kita membersihkan kotoran dari permukaan tubuh kita. Di sisi lain, pil air misterius membersihkan kotoran yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Pil air misterius ini efektif untuk siapa saja yang meminumnya. Untuk seorang guru jiwa yang sangat berbakat, mungkin hanya mirip menambahkan bunga ke brokat. Namun, bagi seorang master jiwa dengan bakat biasa, itu pada dasarnya mengirim mereka batu bara saat badai salju. Itu dapat mengusir kotoran di dalam tubuh mereka, serta memelihara meridian mereka. Peningkatan potensi master jiwa biasa yang disebabkan oleh pil air misterius setara dengan peningkatan kekuatan jiwa bawaannya oleh seluruh peringkat. Dengan kata lain, jika kekuatan jiwa bawaan Anda ketika jiwa bela diri Anda terbangun hanya di peringkat pertama, itu akan berubah menjadi peringkat kedua setelah Anda meminum satu pil air misterius. Ini tidak kekurangan pertumbuhan kualitatif dalam bakat dan fisik seseorang. Apa Wang Dong tidak tahu adalah bahwa analoginya benar-benar mengejutkan kebenaran. Soul Force bawaan Huo Yuhao sebenarnya adalah peringkat pertama. Namun, Huo Yuhao jelas merasakan bahwa perasaan menumpahkan tulang seseorang yang dia rasakan setelah minum pil air misterius benar-benar tidak hanya sesederhana peningkatan satu peringkat saja dalam kekuatan jiwa bawaannya. Faktanya, kecepatan kultivasinya hampir 4 kali lipat. Meskipun dia tidak sebanding dengan orang-orang seperti Wang Dong dan Bei Bei, yang adalah master jiwa jenius, dia menjadi setara dengan seorang guru jiwa biasa setidaknya. Kultivasi tidak akan sesulit seperti di masa lalu baginya lagi. Kakak senior tertua, Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Kakak laki-laki tertua sulungnya yang memberinya pil air misterius, sesuatu yang bernilai 10.000 emas. Persahabatan yang diberikan kepadanya oleh Bei Bei ini sangat terukir dalam hatinya. Keberuntungan Huo Yuhao benar-benar baik. Penjelasan Wang Dong tentang pil air misterius sama sekali tidak salah. Dalam keadaan normal, peningkatan yang diberikan oleh pil water misterius akan sama seperti yang dia jelaskan. Namun, Huo Yuhao telah mengambil pil air misterius pada saat yang tepat. Setelah latihan pahit kemarin, tubuhnya telah menerima cukup emosi sehingga menembus batasnya. Dia pada dasarnya menyelesaikan pemanasan menyeluruh sebelum dia mengkonsumsi pil air misterius. Selain itu, pemahamannya terhadap teknik surga misterius telah menyebabkan teknik meresap di seluruh lorong-lorongnya, memungkinkannya untuk berada dalam semacam keadaan yang hangat dan bergizi. Terlalu sering menggunakan kesadaran Huo Yuhao telah menyebabkan dia tenggelam dalam keadaan koma. Karena ini, ketika dia menyerap pil air misterius, dia tidak bisa dengan sengaja mengontrol kemanjuran pil air misterius, memungkinkannya untuk menyebar secara merata ke seluruh tubuhnya. Efek bergizi yang dibawa oleh pil air misterius sepenuhnya diterima oleh tubuhnya. Ada poin penting lainnya. Pil air misterius adalah pil obat jenis air, sedangkan jiwa bela diri keduanya yang telah dianugerahkan kepadanya oleh Skydream Ichewom adalah jenis es. Es, dalam dan dari dirinya sendiri, keadaan air yang lain, yang menyebabkan penyerapan pil air misterius menjadi lebih bermanfaat. Selain itu, setelah rekonstruksi pil air misterius terhadap tubuhnya, salah satu dari 10 bola energi asal yang disegel Skydream Ichewom di dalam tubuhnya akhirnya pecah terbuka dalam jumlah kecil. Sebagian energi yang keluar darinya telah bergabung dengan tubuhnya. Karena itu, peningkatan energi spiritualnya sebenarnya bahkan lebih besar daripada peningkatan kekuatan jiwanya. Ini juga alasan mengapa kesadaran rohaninya telah berkembang dari 30 meter menjadi 40 meter. Pil air misterius bisa dikatakan telah menyebabkan peningkatan menyeluruh pada tubuh Huo Yuhao, yang merupakan alasan mengapa ia mengalami perubahan besar. Ini akan memiliki manfaat besar terhadap budidaya masa depannya, dan bahkan mata iblis ungunya telah berevolusi. Mata setan ungu memiliki 4 bidang utama: survei,
totalitas, biji master, dan tanpa batas. Ketika Huo Yuhao menggunakan mata rohnya untuk menumbuhkan mata setan ungu, ia pada dasarnya mencapai 2 kali efek sambil menempatkan setengah dari pekerjaan. Sebagai pil air misterius telah meningkatkan kekuatan jiwanya, itu juga secara bersamaan memacu pada energi asal Sky Dream Ichewon. Jadi, ketika dia sebelumnya menumbuhkan mata iblis ungu, energi asal telah menciptakan efek menyedot terhadap Ki ungu di cakrawala, sehingga memungkinkan mata iblis ungu Huo Yuhao untuk langsung melompat ke ranah totalitas dari dunia surveillance. Dalam hal kecepatan kultivasi untuk mata setan ungu, ia bahkan bisa dikatakan sebagai orang tercepat di sepanjang sejarah. Dia bahkan melebihi pendiri sekte Tang San. Huo Yuhao belum tahu ini, tetapi kemajuan Purple Demon Eyes-nya telah menyebabkan peningkatan besar dalam kemampuannya untuk mengendalikan keterampilan tipe spiritual. Ketika dia mengaktifkan keterampilan jiwa di masa depan, konsumsi kekuatan jiwanya akan berkurang secara substansial. Saat dia melihat mata merah Huo Yuhao dan penampilan yang sedikit kosong, Wang Dong menepuk pundaknya dan berkata, "Ayo pergi dan sarapan. Saya ingin makan ganda hari ini." Huo Yuhao tertawa, "Yakin, Anda bahkan bisa makan 4 kali lipat jika Anda mau hari ini." Mata Wang Dong membelalak, "Kau babi di sini." Begitu dia berbicara, keduanya tidak bisa menahan tawa. Rasa malu mereka dari semalam telah menghilang. Pada usia yang begitu sederhana, keduanya masih memiliki hati yang murni.